kejahatan seksual terhadap anak telah saya nyatakan sebagai kejahatan luar biasa. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Mungkin Pak Hubertus mau nanggapin disinggung-singgung soal psikologi. Giliran dokter dulu, Pak. Iya, tadi saya dengar ada pedofili ada 3 macam ya. Langsung, 3 tipe. Saya bongkar-bongkar literatur, mana gitu. Enggak ada itu. Kan pedofilia itu dia ada punya definisi tegas. Adalah suatu perlakuan berulang-ulang yang intens secara seksuali. Ya, di arousing, ya, dibangkitkan oleh fantasi seksual, dorongan seksual, dan perilaku seksual berlangsung paling sedikit 6 bulan. Hanya itu. Terhadap anak di bawah usia 13 tahun. Ya, 6 bulan. 6 bulan. Kalau belum 6 bulan belum termasuk. Itu kriterianya. Udah nggak macam-macam. Saya nggak tahu fantasi dari mana mereka. Baik, ada lagi yang lain Bapak mau tanggapin? Ya, saya kira itu aja. Pak Wimpi, ada pertanyaan. Apakah obat-obat untuk kebiri itu mahal? Kalau yang mau murah, ya yang biasa dipakai itu untuk kontrasepsi perempuan. Saya kira harganya tidak terlalu mahal juga. Pil KB maksudnya. Ada pil, ada suntikan juga. Jadi yang seperti saya katakan tadi, yang saya gunakan untuk pria itu, ya itu sebetulnya. Tapi saya berikan setiap bulan, sehingga dalam 3 bulan, para pria itu sudah menjadi mandul dia. Ya kan? Nah, tetapi setelah itu di stop, ya kembali lagi. Nah, seperti itu. Ada lagi mau ditanggapi? Ya, saya mohon maaf ini tadi ada istilah terapis begitu, ya kan? Jadi saya pikir di dunia kedokteran itu yang disebut memberikan terapi pengobatan itu kalau ada indikasi gitu. Indikasi itu artinya misalnya saya memberikan pengobatan kepada si A ini. Saya berikan suntikan hormon misalnya, testosteron. Harus ada indikasi. Indikasi artinya memang perlu nggak orang ini saya berikan testosteron. Lalu ada kontraindikasi atau tidak? Kontraindikasi artinya ada nggak kondisi yang membuat saya nggak boleh menyuntik orang ini dengan testosteron. Nah itu pengertian supaya masyarakat nggak bingung dengan terapis gitu ya. Jadi memberikan pengobatan itu harus ada indikasi medisnya, tidak boleh ada kontraindikasi. Nah selama ini barangkali ada pengertian yang salah di masyarakat gitu. Pokoknya kasih saja gitu. Contoh yang sangat mengerikan, ini para lawyer barangkali perlu memperhatikan juga, sangat mengerikan adalah misalnya di tempat-tempat gimnastik gitu. Orang dengan gampang saja berikan testosteron, suntik gitu. Kalau ingin ototnya besar gitu, membesarkan otot. Itu sebuah kesalahan besar gitu. Dalam dunia kedokteran itu pasti salah, karena itu bukan indikasi. Itu contohnya seperti itu. Jadi mohon supaya masyarakat tidak bingung gitu ya supaya jelas ya. Saya kira seperti itu. Atau mungkin Pak Utama Marsis tadi mantan pelaku bilang ya, jangan persoalkan etika, faktanya sekarang begini, kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Mungkin saya pikir, mungkin saya bukan ahli hukum, tapi saya mengatakan banyak ketidaksempurnaan dari Perpu yang dibuat. Sebagai satu contoh misalnya, kalau di negara-negara di luar yang mengandut hukuman pada pedofilia, vonis itu baik untuk kastrasi maupun untuk menjalani hukuman itu merupakan kesatuan hukum. Jadi mereka diputuskan, mereka jalankan masa tahanan dan mereka mendapatkan juga yang namanya punishment. Ya, tapi kalau yang kita lihat dari Perpu bahwa begitu dia selesai menjalankan hukuman, dia keluar, baru dia mendapatkan yang namanya hukuman. Nah itu berbeda dengan beberapa negara di luar. Seperti contohnya di Belanda, itu yang namanya hukuman, dia merupakan bagian tidak terpisahkan
antara hukuman penjara dan punishment dengan pengobatan kebiri hormonal. Nah, bahkan di Belanda itu mereka bisa melakukan yang namanya punishment itu dengan cara-cara yang tertentu. Misalnya, Anda dari hukum 20 tahun, Anda akan ya diringankan hukumannya menjadi 15 tahun bila Anda bersedia untuk mendapatkan pengobatan yang namanya kastrasi kimiawi. Ditandatangani, kemudian dilakukan namanya pengobatan. Jadi pada waktu di penjara, dia sudah melakukan juga yang namanya terapi. Dan itu ditandatangani oleh dia dan keluarga. Di sanalah memang peranan dokter bisa, karena sifatnya adalah untuk pengobatan. Nah, tetapi kalau seandainya punishment, itu berarti dia harus melaksanakan, kemudian dilibatkan dengan dokter. Nah, dokter tentu memegang etika. Nah, tentu kita tidak meributkan, misalnya kata Bapak bahwa dokter tidak menyokong. Kita mempunyai suatu etika yang menjadi acuan bagi kita dalam melakukan suatu profesi kita. Saya ingat kata-kata dari Franz Magnus Suseno, dia mengatakan, yang dibutuhkan di masa mendatang adalah hukuman yang etis, undang-undang yang etis, dan hakim yang etis. Itu kata-kata dari Franz Magnus Suseno. Dan saya juga mensitir perkataan dari Prof. Jamie Ashidik. Etika itu lebih luas, bahkan dapat dipahami sebagai basis sosial bagi bekerjanya sistem hukum. Jika etika diibaratkan sebagai samudra, maka kapalnya adalah hukum. Nah, saya pikir di situ jangan dipertentangkan antara etika dengan hukum. Seperti yang dikatakan oleh beberapa petinggi negara, bahwa kalau dokter tidak melaksanakan, dia akan dikenakan sanksi hukum. Dari mana pendapat seperti itu benar adanya? Nah, saya pikir tentunya di manapun yang namanya etika itu di atas segala-galanya. Karena pemberlakuannya adalah antara yang namanya manusia dan Tuhan. Nah, saya pikir itu yang mesti diperbaiki. Dan yang kedua, yang saya menganggap bahwa kalau memang pengertian yang namanya sebagai hukuman tambahan, nah itu bukan namanya punishment, tapi dia adalah rehabilitasi. Begitu keluar agar dia jangan berulang membuat ulah yang sama, maka dilakukan yang namanya terapi sebenarnya, rehabilitasi agar dia sembuh dari sakit misalnya pedofilianya atau kelainan-kelainan seksual lainnya. Jadi saya pikir kalau mau buat perpu, undang-undang, marilah dibahas, diajak kita. Jangan begitu sudah jadi perpu, kemudian kita diancam kiri kanan lah dan sebagaimananya. Jadi kami tentu bekerja dengan moral yang cukup tinggi. Dan jangan diajak kami untuk tidak bermoral dan tidak beretika. Terima kasih. Begitu, Endo. Jadikan dua hal jadi kebiasaanmu. Menolong, setidaknya jangan merusak. Hipokrates lagi. Pak Boyke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa hadir di sini dengan berbagai macam pendapat mengenai Perpu ini. Tapi saya tuh mendapatkan kesan ya bahwa kita itu selalu reaktif terhadap sesuatu hal. Betul. Ada orang pemerkosa udah kebiri aja. Tapi tidak dicari kenapa orang itu sampai memperkosa. Ya, jadi itu yang saya setuju sekali dengan Bu Rahayu ya, bahwa kita mesti cari. Apalagi kan sekarang Bapak Presiden kita sedang revolusi mental. Kenapa sih sampai setiap 1 menit ada 5 kasus perkosaan, pelecehan di Indonesia? Itu saya dengar dari Komite Perlindungan Anak. Betul Pak, kita itu ibarat pendulum. Kalau nggak paling kiri, dia paling kanan. Jadi 2012 banyak reaksi karena anak-anak dihukum penjara. Sehingga lahirlah Undang-Undang tahun 2012 Perlindungan Anak. Sehingga anak-anak di bawah umur nggak bisa dihukum atau dihukum berat. Tapi begitu anak-anak memperkosa, lahir lagi reaksi supaya anak-anak pun dihukum berat. Contohnya yang lebih ini lagi adalah pornografi, tutup aja YouTube sama Google. Misalnya satu reaksi-reaksi yang tidak mencari sebabnya tuh dari mana, kenapa? Kenapa sih seseorang itu bisa menjadi pedofil? Apakah, kenapa menjadi gang rape misalnya? Sudah cukupkah kita memberikan sex education kepada anak-anak kita?
Comprehensive sex education di mana tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan diri, menjaga kedaulatan orang lain, dan mengatur emosi-emosi kita. Itu belum dapat anak-anak. Hukum kebiri ini juga hanya kepada pelaku, lalu rehabilitasi buat yang korbannya seperti apa. Mereka mau kemana? Sudahkah psikiater membantu mereka? Untuk berapa lama? BPJS menanggung apa enggak? Justru mereka-mereka ini yang akan nanti 80% korban akan menjadi predator seksual lagi. Tapi semuanya hanya kepada pelaku tetapi tidak memperhatikan korban. Nah, untuk supaya penanganan ini lebih komprehensif, tentunya yang kita minta adalah perbaikan dari segala sisi yang seperti Bu Yayu katakan tadi dari DPR. Pendidikan seks harus. Kemudian mengenai parenting, sekarang udah nggak bisa lagi parenting orang dengan gadget, dengan segala macam. Nggak seperti zaman dulu lagi, udah nggak bisa. Kemudian undang-undang pornografi, kenapa Cina bisa memutuskan pornografi nggak bisa masuk? Malaysia bisa, kenapa kita nggak bisa? Kerjaan Kementerian Informasi. Kemudian bagaimana tentang undang-undang perkawinan sendiri? Penguatan lembaga perkawinan karena hampir semua orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan jiwa itu berasal dari keluarga-keluarga yang tidak harmonis, yang bercerai, yang anak-anaknya mendapatkan pelecehan seksual, yang anak-anaknya mendapat kekerasan dalam rumah tangga. Lalu miras, bagaimana pengawasan POM, bagaimana pengawasan narkoba. Hampir semua yang melakukan pemerkosaan pasti menggunakan miras atau menggunakan narkoba. Jadi kalau saya takut nih, sekarang undang-undang Perpu Kebiri tapi frekuensi pemerkosaan dan pelecehan seksual makin meningkat. Malu nanti kita sebagai pemerintah. Kalau semua yang di hulunya itu tidak diperbaiki. Hanya cuma mikir hukuman, ayo dong kita sama-sama. Memperbaiki hulunya ini termasuk narkobanya, pengawasan pornografinya, kemudian pendidikan seksnya, parentingnya, rehabilitasi orang-orang yang anak-anak yang korbannya. Nah, itu semua harus dilakukan bersama-sama. Kalau untuk ini, kalau untuk masalah ini, nah Perpu itu juga jangan hanya menurut pendapat saya, mumpung masih belum masuk ke DPR, perhatikan juga tentang rehabilitasi untuk korban. Karena saya ini sebagai dokter kandungan yang selalu mendapatkan korban perkosaan sampai harus operasi selaput darah. Korban-korban incest betapa banyak larinya ke dokter kandungan biasanya, mereka curhat ke kita. Nah, oleh karena itu kita mengharapkan bahwa Perpu ini juga memasukkan rehabilitasi. Siapa? Depsos misalnya. Apakah akan ada dalam puskesmas ataukah dalam tempat-tempat rehabilitasi mereka itu apakah akan dibikinkan satu rumah sakit khusus? Lalu siapa? Apakah psikolog? Apakah hipnoterapi yang ke sana? Dokter psikiater. Nah itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Boleh hukuman-hukuman nanti bisa mengenai masalah hukuman kebiri. Mungkin bisa saya mendengar tadi dari Dr. Hubertus bahwa kalau kita menganggap ini sebagian, kita tidak mau kan disebut eksekutor. Tapi kalau ini bagian daripada, tadi dikatakan, karena dikatakan juga di sini adalah sebagai terapi anti androgen untuk mengurungkan agresivitasnya. Mungkin itu masih bisa, mungkin saya tidak tahu nanti dari hasil kesepakatannya, masih bisa diterima. Tapi menurut saya justru korban-korbannya ini yang harus mendapatkan perhatian lebih penting daripada kita ngomongin mengenai Perpu Kebiri itu. Setuju, Dr. Boy. Kayaknya Dr. Boy harusnya duduk di DPR. Saya minta maaf, nama lengkapnya memang Rahayu Saraswati, fraksi Gerindra. Tadi saya nyebut Saraswati aja. Sekarang Nasrullah. Secara hukum. Saya melihat begini. Kepada pelaku kejahatan seksual yang sudah merajalela perlu ada pemberatan penghukuman, saya sependapat. Tapi pertanyaannya adalah pemberatan penghukuman itu perlu nggak dilakukan kajian ilmiah terlebih dahulu? Saya rasa harus. Karena ini menyusun sebuah produk hukum pidana. Hukum pidana loh yang memberikan sanksi pidana kepada orang itu. Kalau dia tidak dilakukan melewat mekanisme-mekanisme yang benar, tidak dilakukan kajian yang sangat ilmiah oleh para ahli hukum pidana dengan menggunakan pendekatan psikologi,
agama, sosiologi, ekonomi, sosial budaya, maka produk hukum itu akan berantakan. Nah, dan dia tidak langgeng digunakan di negara-negara maju, bahkan Belanda zaman bahela dulu, penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan hukum pidana khususnya, hasil kajian yang luar biasa ilmiah. Tidak boleh hukum pidana itu produknya muncul lewat sikap reaktif dari sebuah negara. Ya, sikap reaktif, emosional, dan ada akrobatik politik. Tidak boleh ada itu. Ya, saya tidak yakin Perpu itu ada akrobatik politik, tetapi setidaknya Perpu itu sekarang sudah mendapat dukungan luar biasa oleh masyarakat. Tapi apakah benar secara hukum? Dapat dipertanggungjawabkan enggak secara hukum? Nah, ingat loh, Perpu itu pada hakikatnya sebuah peraturan pemerintah, produk eksekutif. Dan masa laku, daya lakunya sama seperti undang-undang. Bisa memasukkan orang ke penjara nanti. Nah, dia masa lakunya hanya 3 bulan. Coba Bapak bayangkan setelah masa laku 3 bulan, saya yakin setelah 3 bulan ini, tidak ada satu orang pun yang sudah dikebiri nanti. Tidak ada, karena ini, kalau begitu ngapain buru-buru dalam bentuk Perpu? Kenapa dia tidak menunggu kajian ilmiah, tidak lewat undang-undang? Saya setuju pemberatan. Jangankan hanya dikebiri, dipotong-potong pun kalau memang itu sesuai hasil kajian, setuju saya. Tapi jangan emosional, jangan emosional, ini produk hukum. Nah, kemudian saya ingin ingatkan bahwa kita sedang memperbaiki keadaan, bukan menghancurkan sebuah sistem. Nah, kalau kemudian nanti 3 bulan tidak disetujui oleh DPR, apa yang terjadi? Kalau DPR setuju, kapan kajian ilmiahnya? Ya, sudah kan hanya di kalangan pemerintah eksekutif, Pak. Lempar kepada mereka kapan? Sudah lempar belum kepada pendapat para ahli itu? Nah, nanti Bapak tanggapin, Pak, ya. Nah, kemudian saya ingin ingatkan juga begini. Maaf ya, seharusnya pemerintah mendorong DPR bersama-sama mempercepat pembahasan KUHP dan rancangan perlindungan pemberantasan kejahatan seksual kalau nggak salah ya itu. Nah kemudian ini untuk teman-teman dokter tentang penolakan Anda, saya ingin memberikan ilustrasi kepada profesi saya advokat dan mungkin teman-teman wartawan juga bisa mencoba ilustrasinya begini. Kami advokat, peran dan fungsi yang diberikan oleh negara kepada kami adalah untuk memberi perlindungan hukum kepada tersangka atau terdakwa. Kami ingin diwajibkan oleh profesi kami untuk menguji tuduhan penuntut umum kepada tersangka dan terdakwa dengan bukti-bukti yang ada. Nah, misalnya nanti suatu saat korupsi sudah merajalela, pemerintah membuatlah undang-undang. Undang-undangnya begini bunyinya. Para advokat wajib ikut membantu penuntut umum dalam pembuktian perkara. Apakah kami harus ikuti itu? Tidakkah bertentangan dengan profesi kami? Saya salut kepada organisasi Dokter IDI yang tadi ada kalimat bahwa, hai para dokter, andai suatu saat Anda bermasalah dalam menjalankan profesi, IDI akan membantu kalian. Saya berdoa kepada profesi saya dan profesi-profesi lain punya semangat seperti IDI itu. Nah, kemudian ini, ada keadaan darurat. Ada kekosongan hukum, terbitlah Perpu. Sekarang yang sangat nyata kekosongan hukumnya adalah kompensasi, rehabilitasi atau restitusi terhadap korban dari kejahatan seksual itu. Kenapa tidak keluarkan Perpu itu dulu? Sudah di mana? Sudah di mana, Pak? Sekarang pernahkah korban seksual Bapak diberikan kompensasi, restitusi atau rehabilitasi oleh negara? Nanti baru diatur, Pak. Sekarang Perpu ini kayak keluar, Perpu itu belum. Nah, sebentar, Pak. Sebentar, Ya, Bapak nanti bicara. Bapak bicarakan nanti setelah itu. Nah, kemudian Pak,
Saya ingin sampaikan juga, saya sependapat sekali tadi yang disampaikan oleh Dr. Boyke. Akhir-akhir ini kita lihat pemerkosaan semakin meningkat. Tiap hari media massa, TV One juga, ILC ini memberitakan tentang kejahatan-kejahatan seksual yang harus diberantas. Kita diskusi itu, pemberantasan, ancaman hukuman, segala macam dilakukan. Tapi tiap hari kita dengar kejahatan-kejahatan seksual baru. Kenapa kita tidak melihat boosternya apa, pemicunya itu apa? Percaya gak? Tiap hari kita paling tidak pernah menerima sebuah kiriman video. Hampir semua HP kita pernah menerima itu. Ada yang menolak, ada yang menyimpan. Mas Wendo termasuk yang menyimpan. Dia kolektor, kolektor. Dan saya pernah dikirim, tapi saya nggak pernah terima dari beliau. Jangan balas, tolong jangan balas. Dan itu kenapa bisa terjadi? Di mana negara saat itu? Apakah negara tidak punya kemampuan untuk mencegah itu? Satu. Yang kedua, saya salut dengan KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, melakukan langkah-langkah pencegahan pemicu dari kejahatan itu. Demikian Bang Karni yang bisa saya sampaikan. Pornografi itu memang buku panduan. Dan perkosaan merupakan pelaksanaannya. Kata Gloria Marie Steinhem, jurnalis Amerika. Kita rehat sejenak.